Ya, kita coba buat game dah. Apalagi kan rumah jauh nih, pasti pembina-pembina itu kan itu lagi masa pemulihan juga ya. Itu di Malang. Ternyata saya bisa dapat juara 1. Karena selama ini ya nggak pernah menyerah sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di Simple Spada. Suara inspiratif motivasi pelajar unggul. We're going to listen, learn, and live together. Yeay! Halo guys, kembali lagi bersama kita nih. Kayaknya teman-teman mungkin di rumah udah pada kangen ya sih sama kita. Iya dong, harus Masih sama. ingat ya? Masih ingat ya? Nah, teman-teman perkenalkan dulu nih. Nama aku Putri Ayu Ramadhani, aktivis Simple Putri, dan my friends. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Atifa Zaina Ramadhani, biasa dipanggil Atifa. Atifa. Baik, di sini kami kedatangan 2 orang baru. Siapa nih mereka? Wajahnya mungkin sedikit tidak asing, tapi asing. Kira-kira siapa nih ya? Ini dari wajah-wajahnya kayak sedikit ada kemiripan. Mungkin boleh perkenalkan diri dulu. Kenapa bisa di sini? Iya, boleh. Mungkin dari yang perempuan dulu. Oke. Perkenalkan, nama saya Exidian Sudaningrum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Elsi Asif Surya Wagono, sering dipanggil Elsi. Oh, XC dan LC. Benar. Dari namanya sedikit ada kemiripan. LC, X. Terus dari wajahnya juga sepertinya ada kemiripan. Kayak siapa mana? Kayak siapa mana? Nggak ada, nggak ada. Maksudnya berdua aja, oke? Nah, tapi kenapa nih kok bisa mirip dari nama dan juga wajahnya? Apakah kalian terikat dalam suatu hubungan? Apakah ada hubungan di balik diri kalian ini? Apa nih? Coba Ada. spill dong. Ada hubungan? Ada sih. Tapi bukan hubungan yang gimana-gimana ya. Iya, gitu. Ya, jadi saya sama X ini adalah kakak adik. Jadi satu keluarga. Adik. Dari 3 bersaudara juga. Oh, 3 bersaudara? Berarti adiknya X ini? Ya, Oh, namanya siapa tuh? Kalau lo kan Elsie, Exi, sama? Lexi satu. Lexi. Oh, ada unsur sisinya. Oh, adiknya saudara? Kelas 4. Adiknya kelas 4. Kalau kalian jarak umurnya berapa nih? Kak adik kakak? Kita cuma 1 tahun. 1 tahun? Oh. Oke. Kalau 9 mau nggak salah berarti? Iya. Oke. Wow, jadi mereka memiliki suatu kemiripan, tetapi tentu saja mereka memiliki perbedaannya. Nah, pertama-tama aku ingin nanya nih, apa sih awal mula kalian itu bisa mengikuti lomba-lomba gitu? Gimana sih titik awal ini? Apakah dari terinspirasi dari satu sama lain atau gimana? Atau emang pengen nyoba hal baru? Gimana tuh? Boleh dijawab. Kalau dari saya sih ya, tuh udah ngikutin lomba dari kelas 1. S1. 1 SD. Wow, Wow. lomba matematika. Iya, pasti. Oh, ini bidangnya matematika. Yang ini juga kan? kalau SD saya juga MTK. Matematika. Kalau sekarang berbeda. Iya. Oh, apa tuh? Kalau saya sekarang di bidang IPA. IPA. Jadi matematika sama IPA. Wow. Mungkin kekayaan. Ini kalau saya jadi mamanya sih, wah perlu banget nih. Ini matematika, yang ini IPA. Keren banget. Mau tangan dulu guys. Mau dilanjutkan, masih? Jadi ya dari kelas 1 tuh kan udah sering ikut olimpiade matematika. Jadi ya terus sering juara juga kan pas itu kelas 1. Jadi ya ditingkatkan terus dah. Soalnya kan juga lumayan suka sih sama matematika. Jadi konsisten nih dari kelas 1 SD sampai sekarang matematika terus? Iya. Wow. Kalau adiknya nih? Kalau saya sih dari TK itu masih kadang lomba mewarnai. Terus iya. kalau SD itu saya full MTK. Terus saya baru pindah IPA itu di SMP. SMP kelas berapa? Kelas 1. Wah, kelas 1 bisa gitu ya, dari matematika bisa pindah ke IPA. Wah, keren banget ya sih. Wow, pasti kalian tuh kan udah rumah kok. Pasti dalam hubungan kakak adik nih ya. Pasti kalian ada menang, ada kalah. Pas melihat kakak atau adiknya nih kalah ataupun menang, reaksi kalian gimana sih? Terus gimana nih cara kalian memotivasi satu sama lain? Jadi ya kalau misal ini Exi ikut lomba nih, terus kalah.
ya biasanya semangatin aja sih. Terus Semangatin. ya terus sambil kasih dukungan gitu. Dukungannya dalam cara apa nih? Ya kadang beliin sesuatu sih. Oh, traktir beliin gitu. sesuatu. banget ya tadi nih. Baik. Kalau sesinya? Dari Eksi? Kalau saya juga biasanya motivasi kakak, kayak mungkin ada lomba-lomba berikutnya bisa menang. Kalau kakak Motivasinya dengan kata-kata aja atau meluk gitu? Oke. kata-kata aja sih. Kata-kata. Malu-malu. Oke. Terus kalian gak ada ngejek-ngejek gitu? Ih, kalah ih, gitu nggak ada? Ya mungkin digodain gitu Nah, Kak. ih, Iya, apaan kok sih? sih? Lu banget. Iya. Nggak. Ada kan seperti itu? Enggak sih. Enggak sih. enggak. Enggak sih banget sih. Gitu Enggak ya. sih. Terus biasanya kan sebelum lomba kalian itu harus misalnya healing dulu gitu. Mungkin kan mempunyai ritual atau motivasi gitu sebelum lomba. Ke diri kalian sendiri gitu? Jadi gimana? Kalau saya ya, jadi sebelum lomba itu pasti harus ada persiapan dulu kan. Persiapan. Ya Betul. sebelum harinya gitu kan. Iya, bener. Tapi kalau yang pasti saya itu mungkin kayak jam 6. Kalau misalnya lombanya jam 7 tuh, jam 6 saya pasti harus sudah belajar. Soalnya biar apa ya? Kalau saya nggak belajar dulu gitu, otaknya nggak panas gitu. Pemanasan. Nah, iya, pemanasan. Terus gak ada latihan makan, nyemil atau Nyemil. dengerin musik gitu? Kita juga sebelum lomba itu pasti disuruh orang tua buat sholat duha dulu. Sholat duha. Alhamdulillah, Allah. Pantas selalu menang, ya nggak sih? Iya. Kalau misalnya nih, adik kakak ini, Elsie sama Exi berhasil memenangkan sesuatu dalam perlombaan, ada juga nggak ritual kayak gitu? Misalkan apa gitu bilang terima kasih mama, atau ucapan, atau gift ke mama, atau mama papa gitu kan? Kalau itu sih pasti ya udah bilang masih terima kasih. Terus kalau misalkan menang nih dapat uang, kadang ya buat beliin sesuatu buat keluarga lah, buat adik, buat ibu gitu. Kalau dari kalian sendiri habis menang nggak kasih gift gitu? Mungkin kayak apa ya? Reward, Buat self reward. sendiri. Betul, self reward. Kalau sendiri sih kadang sih uangnya buat tabung aja sih. Tabung. Exi juga sama? Iya. Ditabung? Nggak beli sesuatu gitu? Enggak sih. Kalau beli sih, kalau diri sendiri sih jarang ya. Cuman seringnya tuh di sekolah nih, habis dapat menang lomba, traktiran anak. Kelasnya gitu? Iya. Wow, Exi juga traktir atau bagaimana? Ya kadang saya habis lomba itu bareng-bareng jalan-jalan sama teman. Ini ya teman-teman, bukti bahwa contoh teman yang baik ini seperti ini. Mungkin bisa dicontoh kali ya? Ya, mungkin beberapa dari kalian juga bisa termotivasi nih dari mereka juga ya. Traktir kita dapet? Enggak guys. Baik, aku mau nanya lagi nih. Kan kalian pasti sibuk banget nih ya hari-harinya. Mungkin di sekolah ada ulangan, terus ada tugas yang banyak gitu ya. Nah, cara membagi waktunya kalian tuh gimana sih? Mungkin kalian juga ada les gitu, kan kalian les kemana? Atau Exi sama Elsie ini punya kegiatan lain seperti mungkin ekstrakurikuler lain ikut kayak olahraga ikut? Kalau ekstrakurikuler ya, enggak sih. Saya cuma matematika doang. Oh, makanya saja dulu. Tapi kalau kegiatan lainnya sih ada. Apa tuh? Saya ikut klub basket di Garuda. Wow, basket. Basket. Ya baru-baru ini aja sih, baru 2 bulanan. Kalau adiknya juga ikut basket nggak? Iya, saya juga ikut basket. Terus dulu juga pernah kita berdua les bareng musik, Ya, les keyboard. ya. Dia keyboard, saya piano. Keren banget. Nah itu kan kegiatannya tuh padat banget dan keren banget. Tapi gimana ya cara mengatur waktunya biar nyambung, biar sama-sama seimbang gitu gimana sih? Kayak soalnya kayak mantap banget. Bisa jadi contoh gitu kan di rumah. Terus biar waktunya tuh nggak misalnya ada tugas yang tertunda, nah biar nggak tertunda-tunda itu tugasnya gimana? Nah, kalau gitu sih, kalau les terus macamnya itu pasti udah di jadwalnya. Nah, kalau urusan tugas sih, kalau ada waktu pasti dikerjain. Ya, kalau gak dikerjain nanti malah numpuk gitu. Oh, jadi nunda-nunda gitu? Iya. Saya juga sama, Iya. nunda-nunda. Kayak passwordnya jangan nunda-nunda ya. Ya, karena waktu itu sangat berharga. Bener gak tuh? Benar, artinya bisa ada orang masuk mereka hadir di simple saja, ya kan? Bener, Keren banget. bener. Nah, mungkin
selain dari matematika sama IPA, mungkin pernah ikut lomba lain nggak? Pernah. Kalau Kita berdua juga pernah ikut coding. coding, wow, Ya. Wah, Pas bisa jadi IT nih. nice. pas itu ikut coding sih cuma coba-coba ya. Pas era Covid sih. Covid. Iya. Soalnya kan iya, jadi ya gabut nih mau ngapain ya daripada main game terus nih. Ya, kita coba buat game dah. Wah, so keren. Ini gabut yang super duper perlu dicontoh ya. Nah, benar. Seperti Elsie Bukan main HP, malah ikut lomba. Unik banget. coding loh guys, keren. Keren banget. Terus selain coding juga ada sih pas kelas berapa ya? Kelas 6 ya? Ya, Ya kelas 6 itu saya ikut lomba pidato. Pidato. Dia juga ikut Ya, pidato. saya juga piludacil sama nulis cerpen gitu. Siapa? Oh, jadi mungkin ini kakaknya yang racuni atau bagaimana? Atau Enggak sih, kita nyoba-nyoba aja. Nah, nyoba-nyoba terus ada dukungan dari sekolah juga pas di SD. satu SD ini? Satu SD. Sama juga. Terus kalian ini terpaksa gitu nggak atau malah enjoy? Enggak sih, kita enjoy. Enjoy. Wah, semuanya jiwa enjoy ya memangnya. Pasti. Biar kita bisa berhasil. Terus, semisal nih ikut lomba berhasil, alhamdulillah nih. Walaupun nggak berhasil ya apa, tapi saat kalian ya dalam proses pembelajaran ataupun proses untuk ikut lomba itu, kira-kira peran orang tua kalian sebesar apa sih sampai anaknya bisa hadir di sini, sampai anaknya berprestasi ini? Mau kira-kira peran orang tua seberapa besar? Kira-kira? Pasti banyak dong. Ya. Dari nganterin tiap hari. Oh, Nah, berhubungan nih rumah saya kan jauh, rumah kita. Di mana? Rumah kita aja. ya rumah kita dong. Rumah. Rumahnya di mana? Kalau boleh tahu? Di Rumah Kalisan. kita di Kalisan. Oh, jauh banget ya. dari Ini Padang. jam berapa nih berangkatnya nih? Jam Harus nggak sih? paling pagi pas itu sih jam setengah 6 udah berangkat dari rumah. Keren. Yang paling terlambat. Paling keren terlambat. banget gitu. Jam 6.20 pernah ya? Iya. Pernah, 6.20. Terlambatnya 60. Tapi memang jauh banget. Iya. Peran orang tuanya gimana tuh? Ya, dari biaya les yang lesnya macam-macam. Ya. Selain matematika juga. Iya. Apa lagi tuh selain mungkin masih les piano keyboard itu tadi nggak? Kalau les piano Itu keyboard tuh sudah enggak. ya udah enggak. Oh, udah. Soalnya padat juga kan waktunya harus bagi. Berarti peran orang tua mereka memang besar banget. Keren banget. Keren orang tua Elsie dan Exi dan Lexi. Ya. Keluarganya juga keren. Selain mereka keluarga. Respect for Hebat banget. Iya. ini juga keren banget. Benar. Terus, semisal kalau dari aksinya mungkin memandang hal yang sama itu atau gimana bisa dikatakan? Iya sih, saya juga sangat terima kasih buat orang tua udah selalu dukung kita, masih bisa nyempetin waktu buat kita gitu. Meskipun di sela-sela kerjaan yang sangat padat masih bisa antar kita setiap hari, ya nolongin kita, bercanda bareng. Mungkin saat-saat kalian berdua itu kan support ya berdoa juga punya lah ya masyarakat Iya, itu sih, berdoa. soal duha itu juga salah satu bentuk peran orang tua mereka ya nggak sih. Iya. Yang sangat perlu dicontoh oleh kalian juga ya. Terus kalian pasti apa ya kayak menghargai orang tua kalian banget ya. Pasti, pasti dong. Pasti. Kalau titip salam juga buat orang tua juga. Siapa tahu nonton? Terima kasih ya, Oh. karena orang tua udah dukung kita buat ngelakuin hal yang hebat. Nice, wow, seru. Ada lagi? Dari sih? Ada sih. Pokoknya Terima kasih deh. terima kasih sama kita sayang kalian. Oh, Doa ini. Mel. Hai tante, hai om. Assalamualaikum Tante Om. Anaknya keren nih. Sampai bisa masuk simus pada loh Om. Tahu saya. Nah, terus di balik prestasi-prestasi ini pasti kalian pernah merasa down atau merasa sedih gitu. Nah, terus kalian itu bakal ngapain sih kalau kalian sedih? Terus peran orang tua kalian itu juga ya apa? Tuh. Kalau ketika down ya, Iya. pernah sih di suatu titik tuh kayak udah gak pernah belajar. Apalagi pas COVID itu. Itu kan Betul, ya iya. sangat terbatas, gak bisa kemana-mana. Terus
apalagi kan rumah jauh nih, pasti pembina-pembina itu kan kayak di kota-kota, sedangkan saya di desa. Ya. Terus kalau lagi itu pernah suatu titik juga itu pas SMP ini saya sakit. Baru-baru ini? Ya, sampai operasi pas itu. Operasi? Iya. Kalau boleh tahu operasi apa tuh? Privasi ya. Oh, privasi ya. Oke. Nah, terus di sela-sela itu apa yang kalian lakukan? Biar kalian tuh bisa tetap bangkit dan terus semangat meraih prestasi-prestasi. Ya motivasi diri sendiri aja sih, kayak kalau misal kita nggak usahain buat lebih terbaik, ya gimana ke depannya. Orang tua kalian juga pasti ada kasih support kata-kata juga atau dipeluk juga? Iya, ada. Kasih di Ada? Ya. feedback Iya. gitu. Biasanya gimana nih? Oh ya. Banyak sih. Oh, Banyak. Keren. Apa? Hubungan timbal balik yang sempurna antara orang tua dan anak-anaknya. Anak-anak juga keren kok. Oh, ini kalian dari pasti udah pernah menjalani segala kali itu. Dari down terus sampai operasi juga, operasi itu suatu hal yang benar-benar berat juga. Iya. Tapi pasti dari segala usaha itu kalian berhasil mendapatkan suatu hasil yang best juga, pencapaian yang best juga. Nah, ada nggak nih lomba yang atau prestasi yang menurut kalian berkesan banget, kayak sampai gak bisa dilupain sampai 10 tahun lagi, 70 tahun lagi mungkin? Ada dong pastinya. Apa? Yang Kalau saya sih ya yang pas lagi down itu tadi, yang pas operasi itu saya pindah ke Spada ini gara-gara operasi itu. Terus pas itu ikut lomba, pas itu lagi masa pemulihan juga ya, itu di Malang. Pas itu lombanya nasional, saya kesana juga lagi kayak pemulihan gitu, jadi kayak gimana ya, belajar tuh masih agak terganggu dengan sakitnya gitu. Dan beruntungnya di sana saya dapat juara 1 tingkat SMP. Guys, ini lagi masa pemulihan. Iya kan? Segacor ini, Re. Oh my god. Tepuk tangan dulu buat Elsie. Habis sakit langsung ikut lomba itu kayak wow, Best. jarang orang yang bisa menang gitu ya kalau menurut aku. Itu yang salah satu momen berkesan banget. Jadi pas lagi sakit, lagi masa pemulihan. Kalau mungkin dari Elsie, momen paling berkesannya? Kalau saya sih dulu pernah pas kelas 4 SD kayaknya ya, pernah lomba di Lumajang. Itu awalnya saya tuh kayak ngerasa susah banget gitu buat dapetin penghargaan di situ, karena banyak banget teman-teman saya yang mungkin lebih tinggi prestasinya, yang jago gitu. Ternyata saya bisa dapat juara 1 emas, alhamdulillah. Ini kakak berani super duper keren banget sih, Re. Kita tepuk tangan dulu ya sih buat dia. Mereka juga di tengah kesulitan-kesulitan itu atau mungkin masa pemulihan juga, mereka tuh tetap semangat untuk meraih prestasi-prestasi yang mereka inginkan, maupun kabupaten, provinsi, dan juga nasional. Betul. Terus kalian sempat bawa pialanya atau medalinya gitu nggak? Nah, pasti dong. Bawa ya. Bawa nih. Kira-kira dari yang terbaru nih, yang piala yang paling wow itu juara 1 kan? Atau gimana? Ya, juara 1. Juara 1 dari Elsie nih. Ya. Elsie juga. Kalau saya Medali. ada juara 3. Oh, boleh kita lihat nggak medali atau Boleh pialanya? dong. Boleh dong pasti. Skill. Wah. Oh, yes. Wow, ini Ini kita yang dapat ya guys. Jadi mohon maaf, ini sebenarnya salah orang. Jadi kita yang dapat. Ya. Ini juara 1. Dan ini medali-medalinya. Gila, gaya banget teman-teman. Ini medali kalian berdua kan? Atau gimana? Ya, ini punya saya. Terus yang ini juga. Lihat guys. Ini ada dari emas sampai mungkin ada. Bunyinya tuh ASMR banget. Menghibur banget. Menghibur jiwa-jiwa ini. Boleh itu tunjukin mungkin ke teman-teman. Baik. keren banget ya. Ini sebenarnya saya juara 1. Oh, Ketinggalan. ada yang emas, silver, terus ada yang perunggu, beragam-beragam macam banget ya. Gila, keren banget.
yang sejauh ini kalian udah berjuang pantas gitu loh. Karena dari LC yang sakit, terus X yang meninggal, akhirnya inilah hasil dari payah mereka. Gitu. Iya. Gila sih, beneran banget. Nih, kalian kan di saat ini kelas 9 SMP di kelas 8 kalian sudah berada di titik yang super duper wow menurutku dan menurut orang-orang juga ya super wow banget. Nah, kalian mau menyampaikan sesuatu gak untuk kalian di masa depan? Jadi di masa depan atau 10 tahun lagi mungkin kalian akan melihat podcast ini, mau say something kah ke diri kalian yang di masa depan? Ada sih. Apa tuh? Boleh, sangat. Kasih tahu dong. Boleh. Hai, diriku yang di masa depan. Hai. Jangan lupa ingat jasa orang tua. Karena orang tua yang paling berarti buat ini semua. Kok jadi melo sih guys? Ada lagi. Ya. Support ke diriku sendiri mungkin. Jangan pantang menyerah karena selama ini ya nggak pernah menyerah sih. Menyerah. LC 10 tahun lagi mungkin dilihat ya. Ya, halo. Ini namanya LC. Terus juga jangan lupa tetap semangat belajar, jangan lupa ibadahnya. Apa ya? Tetap sayang sama orang tua. Jangan lupa. Kasih paham biar pikul-pikul dong. Nah guys, ini buat X dan LC. Ini kita ya, temennya ya. Ya, ingat aku nggak ya? Ya, jangan lupain kita ya, awas nih. Taktirannya nih kalau habis menang jangan lupa. Ya, mana nih? Oh, tapi sejauh ini memang kalian tuh best banget guys, best banget. Best of the Kayak iya, prestasi mereka tuh udah kayak di mana-mana kita bisa dengar LC, XC. Menang IPA, IPA, oh, keren banget. Sejauh ini mereka juga pasti udah mengalami dikali gue super wow, gunung, terus turun lagi, terus naik lagi, gitu-gitu kan. Terus mungkin aku mau ngasih pesan-pesan buat teman-teman semua juga atau gimana? agar mereka bisa termotivasi juga seperti kalian-kalian ini. Kecil. Coba kasih kata-katanya dong. Kata-kata hari ini. Semangat ya Rek buat apa? Buat belajarnya terus jangan lupa ngerjain tugas-tugasnya. Oh, tugas ya, jangan lupa. Ngerjain tugas guys. Jangan lupa. Apalagi kalau pas guru lagi jelasin didengerin. Dengerin tuh, dengerin. Respect. Iya. Terus, Eksi. Kasih kata-kata hari ini dong. Terus semangat buat yang jadi cita-cita. Hmm. Jangan lupa belajar, semangat belajar Belajar. guys, buat bisa mencapai cita-cita kalian. Dan pesan dari Alsi sama Eksi itu buat teman-teman jangan lupa untuk fokus sama cita-cita juga, jangan lupakan masa depan, tapi tetap berada di masa saat ini dengan melakukan atau berusaha yang terbaik, betul ya? Iya. Dan juga jangan menunda-nunda. Jangan menunda-nunda tuh pesannya. Biar nggak numpuk-numpuk. Ya, kalau mungkin sedikit kata-kata dari saya, jangan lupa makan. Hah? Lambung. Jadi jaga diri juga. Ya, kalau kata-kata dari saya jangan lupa like, share, dan Boleh banget guys. ya, biar ramein Simple Sepada. 10.000 views kita ditraktir Eksi dari Elsa. Traktir ya. Traktir Eksi, oke. Bisa diatur. Mau nih, beneran nih mau traktir. Bisa diatur. Janji. Bantuin kita ya. Bantuin views. Bantuin. Kita butuh makan. Oke, terima kasih buat Elsi dan juga Eksi yang udah meluangkan waktunya untuk sini. Kami terima kasih banget dan kalian keren sih. Itu kata saya, kalian keren banget dan terima kasih. Baik, kalau dari saya terima kasih sudah datang ke sini untuk bisa kami wawancarai dan ajak ngomong. Dan menurut saya kalian itu anak yang keren. Respect lagi. Mereka juga orang tuanya juga keren. Respect lagi. Saling mensupport. Oke, mungkin teman-teman sepertinya kita sudah berada di ujung. Kita sudah nggak bisa melihat Basa-basi lagi. iya, jadi teman-teman udah nggak bisa ngeliat baca-baca email kita lagi pas tulis ya. Oke teman-teman, seginilah Simple pada kali ini dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Bye. Jangan lupa bantu like ya. Ya, janjinya. Oke. Pasti. Terakhir kita please.
asam lambung kumat. Oke baik, bye guys, see you. Takut masuk